Sudah membohongi kamu katanya. Tapi kenapa dia bohong? Oh. Hati-hati! Entah apa yang terjadi, tiba-tiba Nanda hampir terjatuh. Kaden! Apa? Jangan kamu jangan keluar. Oke. Kamu jangan keluar dari lingkaran. Nggak apa-apa. Ada sosok laki-laki. Oh, maksudnya Mamat. Kaden! Gudi, tunggu. Hati-hati, Kaden! Namun tiba-tiba saja Den Ananda berlari dan naik ke pilar seolah ada sosok yang ingin menyerang Kaden, mereka. hati-hati, Kaden. Aduh. Sosok perempuan yang sepertinya dicekuk. Sosok kitab itu semakin dekat. Oke, jadi ada sebagian yang tidak dipindahkan. Iya. Atau sosok-sosok yang sebelumnya kita temui itu adalah sosok-sosok dari, maaf, yang dimakamkan di tempat ini dan tidak sempat untuk dipindahkan. Bukan. Dia bilang, kamu salah. Bukan. Itu jin lain yang jahat. Mereka datang dari mana-mana ke sini. Berdatangan dari berbagai tempat. Dari berbagai tempat datang ke sini dan membuat masalah di sini. Tapi kenapa? Kenapa mereka jahat? Nenek ini bilang, saya nggak tahu. Bukan urusan saya. Gong. Kenapa, Kaden? Tadi tiba-tiba ada sosok yang lewat dekat Den. Dan itu akhirnya Den merasa kayak seperti di lehernya itu ada tercekat. Kaden butuh minum? Gak usah. Aman? Tadi dia ada bilang gong. Iya. Gong. Gong apa? Gong. Gonggo. Maksudnya? Dia bilang gini, Gonggo. Gonggo itu saya. Oke, nama dari sosok nenek ini? Dia dipanggil dengan sebutan Nenek Gonggo. Bukan nenek. Lalu? Wak Gonggo. Beberapa warga yang memang tinggal di area ini ternyata mengetahui siapa sebenarnya Uwak Gonggo, sosok nenek yang sering terlihat oleh warga sekitar tempat ini. Karena dulu juga memang kebetulan di sini tempat tinggalnya namanya Uwak Gonggo yang punya tanah awal. Apa sosok ini adalah sosok yang sering menunjukkan wujudnya kepada masyarakat sekitar? Karena kita ketemu dua sosok yang menyerupai nenek ini kan? Iya. Jadi ini sosok nenek ini adalah bisa kita bilang difitnah sama makhluk gaib yang lain. Seakan-akan dia itu sosok yang negatif yang suka mengganggu penduduk sini, bahkan pegawai-pegawai yang ada di sini. Jadi Tapi- bukan, Tapi segi lain, kenapa? di segi lain Iya. dia bilang dia hanya mengganggu yang tinggal di mes ini ya, Gudi ya. Dia bilang seperti ini. Dia itu menyapu. Iya. Maksudnya itu adalah membersihkan tempat ini dari segala bentuk hal negatif. Jadi dia menjaga dari perilaku orang-orang yang berbuat negatif Betul. di sini. Juga makhluk-makhluk astral lain yang kemungkinan berbuat tidak bagus di area sini. Justru bukan sosok ini yang sering mengganggu, melainkan sosok lain Sosok yang lain. yang mencoba menduplikasi. Nek, apa itu, Nek? Nenek itu bilang, kalau kamu ingin mengetahui sosok apa yang laki-laki dan wanita yang tadi kita temui di awal, dia bilang di dekat pohon, sungai dekat pohon. Sungai dekat pohon. Iya. Ada pesan nggak mungkin dari nenek Gonggo ini? Dia bilang
dia minta tolong kita untuk memindahkan makhluk itu supaya tidak mengganggu penduduk-penduduk di sini ataupun yang nanti akan menempati bangunan ini kembali. Justru malah positif sekali ya sebetulnya sosok Iya. ini. Sebenarnya tujuan yang saya tangkap memang tujuan nenek ini baik. Betul, baik, baik. Oke, atau kita coba Ya, Kami pun bergegas untuk ke area yang sudah diinformasikan Wagongo. Gudi, tunggu. hati-hati. Kaden, Namun tiba-tiba saja Den Ananda berlari dan naik ke pilar seolah ada sosok yang ingin menyerang Kaden mereka. hati-hati Kaden. Aduh, Tiba-tiba datang makhluk Eh, yang tadi siapa? lewat di depan Den, yang bikin tenggorokan Den itu tercekat. Kaden, Oh, jadi Awas hati-hati. Kaden. Oh, masuk. Kayak ada sosok di sini Awas. ya. Aduh, Kaden. Den, hati-hati Den. Banyak paku. Kenapa? Enggak, sosoknya ini coba ngapain? Kenapa Kaden ngambil itu? Enggak, Ruth, aku nggak ngerti ini kenapa Kaden, kenapa Hai. harus naik-naik gitu? Siapa yang utus kamu? Sebentar Kak. Ruth, bisa digambarkan sosoknya seperti apa yang saat ini ada di hadapan Kaden? Laki-laki bertaring dan Kaden, kulitnya pucat. Kamu nantang saya. Dia kamu. nggak pakai baju, dia bertelanjang dada, Siapa yang utus dan dia kamu? menggunakan seperti cawat berwarna hitam. Oh, iya. Merasa sosok ini merupakan suruhan dari sosok lain, Nanda pun masih berusaha untuk menghadapi sosok ini agar mendapatkan informasi siapa yang telah menyuruhnya menyerang kami. makhluk halus itu. Aduh. Ruth, aku takut kenapa-napa Ruth. Siapa yang utus kamu? Kayak biasanya kalau sosok itu justru malah seneng di pohon bambu, ini justru sosoknya takut. Oke. Jadi ini sosok adalah dia diutus sama makhluk yang dari kita temuin, Gudi. Sosok hitam yang tinggi gede. Dia diutus menghalangi kita supaya kita tidak ke tempatnya dia. Awas jatuh Kaden. Aduh. Dia bilang sama saya, kamu jangan ke sana deh. Saya diminta sama bahasanya ketuanya dia supaya menghalangi kita tidak sampai ke tempat yang bisa kita bilang tempat tinggal ini sosok yang wanita, bahkan sosok laki-laki itu. Dipegang lama-lama kita langsung sana dulu. Atau jangan-jangan sosok itu adalah sosok terkuat di tempat ini. Kami pun bergegas menuju tempat dari perempuan dan laki-laki yang berada di salah satu pohon di dekat sungai. Kayaknya bambu ini kayaknya manfaat buat kita. Nanti suatu saat nanti kita ada apa-apa, kamu bawa aja dulu. Awas hati-hati. Assalamualaikum. Awas hati-hati. Anak kecil yang tadi kita temui, ini sosok anak kecil yang bilang katanya, Om mau nemuin sosok yang... Melihat adanya sosok anak kecil yang melambai terhadap kami pun mendekati sosok tersebut. Om, betul kata nenek itu bantu kita untuk memindahkan si sosok yang menjadikan pengganggu sekali penduduk-penduduk sini, bahkan yang akan menempati bangunan-bangunan ini kembali gitu. Di mana tempatnya? Sebelah sana. Sana. Ya. Oke. Kita sebelah sana aja. Kami pun melanjutkan penelusuran menuju area pohon yang memang dekat sungai tempat dari perempuan dan laki-laki Nggak tinggi ngeri ya besar makin kesini. tersebut. Makin ke dalam makin ini deh. Kalau yang aku tangkap residunya sih di sini. Di sini. Tapi sungainya di mana? Tunggu. Kenapa? Itu ada sesuatu ya? Apa? Apa itu? Jangan kita sentuh. Itu apa? Sajen bukan sih? Ada sajen. Kayaknya bekas sesuatu apa ya? Kayak menyan, tempat menyan gitu. Kalau yang saya tangkap adalah belum lama ini ada yang melakukan hal yang bisa kita bilang negatif
melakukan hal negatif itu dengan dia meminta sesuatu dengan makhluk yang ada di sini. Beberapa warga yang memang tinggal atau bekerja di area ini memang sering menemukan adanya bekas sesajen dari orang yang suka meminta hal yang tidak baik di tempat ini. Kalau sisa-sisanya kayak bekas sesajen kayak gitu ada kayak bekas pembakaran kayak gitu ya. Tapi kalau saya lihat di pohon ini makhluknya tidak ada sama sekali sih. Justru nggak ada sosok di tempat ini. Iya. Apa? Kenapa? Apa di belakang situ ada sungai? Tuh, udah itu makhluknya. Awas, awas, awas. Wow. Awas. Hati-hati. Oh, kamu. Gadis. Awas, hati-hati. Oh, kamu di sini kamu ya ternyata. Rut, hati-hati, Rut, hati-hati. Laki-laki itu ada di batu itu. Ada di batu tengah sana. Iya. Saya nggak bisa ke sana. Hati-hati. Oh, iya. Udah, lawan. Oh, awas jatuh. Bawa kamu pakai bambu itu. Dia ada di sana. Di batu itu. Wow. Auzubillah. Sekarang Kak Den sama Kak Rudi lagi sama-sama coba untuk melawan dan juga berkomunikasi dengan sosok yang ada di situ, dan sebetulnya ini adalah sosok yang kita temui sebelumnya. Kamu tidak apa-apanya. Kamu masih mau ganggu atau saya tindakan? Den, kamu ikat dia, saya yang serang dia pakai bambu ini. Auzubillah. Yaitu adalah sosok yang tadi sudah kita temui dan mencoba untuk menghindar. Sosok ini adalah sosok yang sering mengganggu masyarakat di sekitar. Nanda dan Rudi mencoba untuk melawan sosok yang memang berada di area sungai, guna membuat mereka tidak mengganggu lagi siapapun yang berada di area tempat ini. Pada saat kita mau mengunci dan memindahkan, dia sempat ngomong, ya, kami suka mengganggu di sini, bahkan suka memfitnah atau lebih utamanya senang dengan mengelabui, membohongi penduduk-penduduk yang ada di sini. Kenapa, Kak? Supaya manusia itu mengikuti jejaknya dia. Bahasanya adalah menyesatkan. Betul. Oke. Lalu kenapa tadi ini sosoknya adalah sosok laki-laki? Bahkan sama sosok wanita yang tadi. Oh, yang kita sama temui dua-duanya. Oke. Nah, dia bilang, kamu kok bisa nemuin saya? Dia gitu. Makanya tadi kan sudah dikasih clue bahwa sama nenek itu bahkan sosok anak kecil itu. Tapi kita tuh sempat kekecoh dengan adanya pohon di situ. Tapi kita ngeh bahwa ada penyebutan kata sungai. Iya. Ternyata emang makhluk itu menempati batu-batu yang letaknya di dekat sungai ini. Memang ada sebuah sungai yang sangat besar sekali. Iya. Yang mana aku malah takutnya ada binatang-binatang, entah itu siluman ataupun binatang yang menempati tempat ini ya. Kalau sejauh ini sih kalau untuk siluman nggak ada ya. Oke, kalau gitu Kaden dan juga Rudi kayaknya kalau di tempat ini agak bahaya juga, Ya. takutnya kita malah jatuh ke belakang. Kita coba cari tempat yang lebih aman kali ya. Oke, siap. Ya.